ini kami dari Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia akan menyampaikan keterangan pembelaan terhadap Ibu Rudiana. Hai Citra, lawyer setan kamu, baru seumur jagung kamu. Jadi lawyer, mulut kamu seakan-akan paling pandai. Bangsat kamu itu, sama dengan Rasman. Awas kamu ya, jangan kau macam-macam kamu. Lawan ini netizen semua. Saya juga tak takut mati. Gak tua, gak ada yang saya cari. Saya tantang kamu. Ayo. Mulut-mulut sampah kamu pakai. Orang yang salah kamu bela. Kau pojokkan orang yang benar. Kau ikut-ikut mendolimi orang yang benar. Iblis kamu itu. Otakmu itu. Manusia bangsat kamu itu. Dengan adanya manuver-manuver yang dilakukan oleh saudara-saudara tadi, ini telah menimbulkan fitnah yang sangat luar biasa bagi Ibu Rudiana dan mencemarkan nama baik dan mencoreng keluarganya. Saya tanya, mau ngapain di sini? Ini buat jadi saksi. Saksi apa? Kata saya. Saksi itu kejadian yang meninggal anaknya Pak Rudiana, kata saya. Nah, saya bilang sama kan kita nggak tahu apa-apa, kata saya. Kenapa jadi saksi? Udah ntar ikutin aja, kata. Terhadap terpidana ini sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan inkrah. Artinya apa? Sudah ada pelaku yang telah dihukum di situ. Jangan juga kita ini membuat suatu paradigma seolah-olah yang terpidana ini bukanlah pelakunya. Kita harus menghormati putusan pengadilan sebagaimana asas hukum res judicata pro veritate habetur. Apa yang diputus hakim haruslah dianggap benar. Ikutin, saya diarahin. Oke, kamu diminta oleh Aib jadi saksi. Ya. Udah nyampe di Polres, diminta jadi saksi. Diminta jadi saksi. Aib yang ngomong ke kamu. Ya, Aib sama Pak Rudiana juga ngomong. Aib dan Pak Rudiana. Ya. Artinya bahwa ketika kamu ke situ, Aib dan Pak Rudiana sudah diskusi dong. Kemungkinan, Pak. Soalnya kan Aib minta kamu diantar. Ya. Diantarlah sama kamu. Tetapi datang ke situ seperti sudah ada koneksi pembicaraan antara Aib dan Pak Rudiana. ya, soalnya kan yang sering komunikasi sama, maksudnya sama yang kenal sama pihak kepolisian kan Aib, Pak, bukan saya, Pak. Jadi sudah ada Aib dan Pak Rudiana ngomong, kamu jadi saksi. Saya tahu Pak Rudiana pun pas setelah di Polsek itu. Oh, jadi Aib sudah kenal Pak Rudiana dong kalau gitu. Kurang tahu kok kalau misalkan kenal Sebelumnya sama ya. Kalau kenal sampai yang polisi yang sering nyuci mah emang saya tahu sering kenal dia. Kalau ke situ kan ngobrol kadang sama Aib kan bercanda. Nyuci nganter motor gitu, nganter motor ke rumahnya, tukeran motor. Oke, kita sudah dengar penjelasan itu. Pak Rudiana suka nyuci motor atau mobil di situ? Enggak pernah. Saya nggak pernah Ya, lihat. hanya stafnya itu kan? Hanya staf. Oke. Kemudian apa reaksi kamu ketika diminta jadi saksi? Saya bingung, Pak. Saya bingung, saya bilang, apa ini nggak keberatan, kata saya. Kata dia, ya udah ngikutin aja, katanya. Ya saya dalam hati ya sebenarnya saya pengen, Pak, nggak mau jadi saksi, saya pengen keluar dari situ, cuman saya udah di dalam, saya bisa apa? Ya kenapa tidak dokter otopsi yang mungkin dituntut, bukan Rudiana? Rudiana itu cuma hanya sebagai ayah dari seorang korban yang diminta bagaimana keterangannya, dan kebetulan yang bersangkutan itu karena anggota reserse penasaran ya, ingin mengetahui apa yang kejadian yang sudah dilaporkan, jadi kecelakaan tunggal ya. Jadi saksi, ya kan? Diminta jadi saksi oleh Pak Rudiana dan Aib. Setelah itu kamu masuk ke ruangan. Masuk ke ruangan, Pak. Setelah masuk ke ruangan, Di BAP, Pak. Tapi kan sebelum masuk ke ruangan kan dibilang dulu, Pak, kamu bilang aja lagi nongkrong di warung, ada orang nongkrong di gerombolan anak-anak, melempar batu, bawa bambu, nah, terus sama pengajaran itu udah diomongin dari luar dulu, Pak. siapa yang ngomongin itu? Ya yang ngomong itu kan pertama Aib masih tahu, Pak. Oh, yang Aib. ngarahin bahwa kamu menyaksikan ada anak-anak melakukan pelemparan, kemudian pakai batu, bawa bambu. Nah, yang ngarahin pertama itu siapa? Aib sama Rudiana ngasih tahu saya, Pak. Dua-duanya. Kita tentunya betul kata Bung Pitra ya, kita tentunya harus bersimpati bagaimana kalau itu terjadi kepada keluarga kita. Aib dan Rudiana mengasih tahu, mengarahkan kamu agar mengakui, melihat ada anak-anak yang lewat, Ada dilemparin pakai batu, pakai bambu, dan itu diarahin oleh Aib dan Rudiana. Ya. Kamu bohong nggak sama saya? Enggak, Pak, 100% saya benar. Saat ini Rudiana itu ada, dikatakan tidak ada aneh.
karena dia anggota polisi. Kalau dia tidak ada pasti dia akan kena insubordinasi ya. Pas dia ada saat ini ada di kesatuannya. Tapi kan buat apa memunculkan Rudiana? Karena Rudiana itu kalau dimunculkan apa kita membuat pengadilan media kan? Tentunya tidak. Ketika melakukan untuk mencari kebenaran itu tidak boleh mengorbankan segala cara, apalagi sampai terhukum orang yang kami rasa tidak bersalah dalam hal ini. Yang menjadi dasar atau pertimbangan ini kan Ibtu Rudiana juga menjadi ayah dari korban almarhum Eki. Kenapa juga kemudian lantas dilaporkan ke Barreskrim Polri? Oke, Mbak Ana, seperti yang sudah kami sampaikan, pertama-tama tentu kami bersimpati ya terhadap apa yang dialami oleh Ibtu Rudiana saat itu dengan keluarga. Kehilangan anak tentu menyakitkan dan siapapun pasti akan melakukan hal yang sama. Tetapi ketika melakukan untuk mencari kebenaran itu tidak boleh mengorbankan segala cara, apalagi sampai terhukum orang yang kami rasa tidak bersalah dalam hal ini. Itu yang kami perjuangkan demi tegaknya keadilan. Silakan dicari siapa pembunuhnya kalau itu memang pembunuhan ya, atau peristiwa apapun ya, biarlah itu terungkap dengan sebenarnya, bukan memaksakan cerita yang menurut kami bukan sebenarnya gitu Mbak Ana, gitu kan. Oke, berarti itu yang menjadi pertimbangan Bung Pitra gimana? Tadi sudah disampaikan, ternyata itu yang mendasari laporan ke Barreskrim. Jadi begini Mbak ya, saya melihat rekan-rekan kita ini, apalagi Bung Jutek Bongso ini sangat aneh sekali cara berpikirnya seperti itu. Kenapa saya bilang aneh? Beliau tadi menyampaikan bahwasannya beliau simpatik terhadap Ibtu Rudiana. Tapi perlu digarisbawahi, simpatik tapi dia melaporkan korban di sini. Gitu. Jadi dibilang dia janganlah dituduh orang lain melakukan perbuatan pidana. Itu adalah keterangan yang keliru. Terhadap terpidana ini sudah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan ingkrah. Artinya apa? Sudah ada pelaku yang telah dihukum di situ. Jangan juga kita ini membuat suatu paradigma seolah-olah yang terpidana ini bukanlah pelakunya. Kita harus menghormati putusan pengadilan sebagaimana asas hukum res judicata pro veritate habetur. Apa yang diputus hakim haruslah dianggap benar. Jadi kepada saudaraku juga Jutek Bongso ya, Anda kalau memang mau melakukan upaya hukum ya, jangan juga dikriminalisasikan korban. Itu saya harapkan kepada saudara. Karena apa? Dengan adanya manuver-manuver yang dilakukan oleh saudara-saudara tadi, ini telah menimbulkan fitnah yang sangat luar biasa bagi Ibtu Rudiana dan mencemarkan nama baik dan mencoreng keluarganya. Bagaimana mungkin ini bisa kita katakan mereka bukan pelaku sedangkan ini sudah diadili dan diputus oleh pengadilan? Yang pertama Mbak, awal mula pada bulan Mei itu, pada waktu munculnya film ya 7 hari Pina itu ya, yang pertama siapa? Yang pertama netizen ini dukung korban sepenuhnya. Ya, harus diungkap nih siapa pelakunya. Harus ditangkap segera pelakunya. Tiba-tiba ditangkap oleh Polda Jawa Barat. Bebaskan katanya. Artinya kita juga harus konsisten lah. Kalau memang kita mau bela korban sepenuhnya. Jangan setengah-setengah seperti ini. Tiba-tiba berbalik arah lagi. Wah, ini kesalahan daripada penyidik, kesalahan prosedur dan lain-lainnya. Nggak boleh. Ini berdarah-darah penyidik dalam mengungkap kasus ini yang harus kita hormati. Gimana nih? Berdarah-darah, prosesnya tidak mudah dalam mengungkap siapa pelakunya. Keputusan pengadilan sudah inkrah tadi kata Bung Pitra. Iya. Oke, Mbak Ana, saya rasa kami tentu mempunyai bukti yang sangat kuat ya ketika mau melaporkan mengambil langkah ini. Ya, saya umumkan nih, pertama di TV One malam ini pukul 20 nonton upload yang podcast Kang Deddy Mulyadi ya, nonton pukul 20 nanti akan diupload ya, itu ini menjadi berita besar nanti mungkin malam ini ya kan, untuk kita nonton bersama apa yang sesungguhnya terjadi ya. Saya tidak ingin berkata apa-apa, tapi itu aja lah yang kami sampaikan ya kan, bahwa kami menghadirkan tentu mempunyai dasar yang sangat kuat. Itu aja yang kami sampaikan. Enggak, saya bertanya dulu kepada Bung Jutek. Apakah Bung Jutek itu
menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau tidak? Itu aja saya tanya dulu. Oh ya iya Mbak Ya Pitra, sudah, Mbak jadi Pitra, jangan kita kami salahkan menghargai. juga putusan pengadilan. Makanya kami gini lah, nggak usah kita berdebat di sini. Bukan, kita tidak Silakan aja pola berdebat. pemikiran Artinya apa? saudara. Saya ingin menghargai agar Ya, marwah gini. pengadilan juga dihormati. Karena ada upaya hukum yang dilakukan juga. Kalaupun seumpamanya tidak benar, silakan dulu PK. Kalau memang PK sudah putusannya itu membatalkan, baru kita akui itu Oke, tidak benar. sekarang giliran- Sepanjang itu tidak membatalkan itu, ya kita hormati. Seperti itu loh. Oke, Ini yang giliran harus Bung kita Jutek. luruskan. Terlepas Jadi gini Mbak Ana, Oke, saya tahan luruskan dulu, Bung dulu. Pitra. Kami dalam hal ini kami akan melakukan PK, tentu kami mencari novum. Ya, seperti yang sering saya sampaikan, tim kami ini sedang mengumpulkan novum, merangkai peristiwa ini benar terjadi atau tidak. Ya kan, nah ini yang kami hadirkan, kami melaporkan Pak Rudiana, kami laporkan Pak Pasren, Kavi, kami laporkan juga Aib dan Dede, kan gitu. Tentu punya bukti, ya kan. Nah, bukti-bukti yang kami hadirkan, apakah nanti kuat dan itu akan naik menjadi penyidikan atau tidak, ya kami serahkanlah kepada teman-teman di kepolisian. Kami menghargai Bapak Pak Kapolri yang sudah berjanji akan transparan membuka kasus ini, menjelaskan ke masyarakat. Kalau memang betul jalan ceritanya, jelaskan aja buktinya apa, ceritanya, semua kejanggalan itu untuk bisa dijelaskan, ya kan. Tentu kami tidak hanya berharap peristiwa laporan kami ini menjadi semata-mata novum, ya kan. Kami akan ingin uji aja dulu, karena begitu banyak pelanggaran, begitu banyak peristiwa yang kami anggap janggal, itu yang kami mau uji dulu gitu Mbak Ana. Jadi saya Oke. kira Sebentar, ini- Bung Pitra ditahan dulu, Bung Jutek ditahan dulu, karena saya juga ingin tahu bagaimana kemudian Pak Ito melihat ini dari kemudian laporan yang dibawa dari pihak 6 terpidana ke Barreskrim Polri, Pak Ito, atas Ibtu Rudiana yang kemudian tudingannya atas salah tangkap dan juga bagaimana sikap pada saat itu menangani para terpidana ini. Baik, Mbak. Saya pikir kita sebagai orang hukum ya, atau yang mengaku mengerti hukum, sederhana saja pemikirannya bahwa keterangan dari Ibtu Rudiana itulah sebagian kecil daripada alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat 1. Iya. Jadi tidak daripada keterangan Pak Rudiana itu dijadikan satu dasar yang kuat bagi hakim untuk memutuskan 8 terpidana saat itu ya bersamaan dengan Sakat Tatal. Sangat tidak mungkin, pasti ada bukti-bukti lain, dan bukti yang tidak terbantahkan antara lain adalah autopsi. Ya kenapa tidak dokter autopsi yang mungkin dituntut, bukan Rudiana. Rudiana itu cuma hanya sebagai ayah dari seorang korban yang diminta bagaimana keterangannya, dan kebetulan yang bersangkutan itu karena anggota reserse penasaran ya, ingin mengetahui apa yang kejadian yang sudah dilaporkan jadi kecelakaan tunggal ya. Kita tentunya betul kata Bung Pitra ya, kita tentunya harus bersimpati bagaimana kalau itu terjadi kepada keluarga kita. Nah tadi dikatakan bahwa sekarang banyak sekali pihak-pihak yang menanyakan kepada baik para terpidana maupun saksi-saksi lain yang tidak jelas, yang kemudian membentuk opini seolah-olah ini adalah sesuatu hal yang salah ya, atau salah tangkap. Kemudian katakan adakan kekerasan. Kekerasan itu sudah diproses pada tahun 2016 ya, di mana pada saat itu Ibtu Rudiana sendiri memberikan foto pada saat 8 terpidana itu diserahkan ke Polda. Semuanya masih utuh. Saya tahu betul karena saya bicara tidak seperti pengamat lain yang tidak tahu. Saya selalu koordinasi. Di sana waktu terjadi penganiayaan pada saat ditahanan, 16 anggota daripada Polres Cirebon itu telah dihukum. Salah satu diantaranya adalah anggota-anggota yang bertugas di bidang penitipan tahanan ya, karena diduga dipukuli oleh tahanan. Karena tahanan itu setahu saya, pengalaman saya Mbak, bahwa kalau orang terus perkosaan, kemudian pembunuhan, itu pasti akan menjadi bahan daripada para tahanan lain untuk melakukan penyiksaan. Kita tentunya harus fair. Jadi dalam hal ini kita berpikir sederhana saja. Apa yang dilaporkan dari pihak 8 terpidana itu sah-sah saja, dan tentunya Polri di sini menunjukkan bahwa kita ingin transparan ya, sehingga dapat diterima. Saat ini prosesnya masih penyidikan, Mbak, belum penyidikan. Kalau sudah penyidikan, barulah kita nanti hasilnya bagaimanapun bisa dijadikan novum bagi pihak daripada penasihat hukum dari 8 terpidana. Saya kira kita tunggu saja. Jadi sekali lagi
saat ini Rudiana itu ada, dikatakan tidak ada aneh karena dia anggota polisi. Kalau dia tidak ada pasti dia akan kena insubordinasi ya, pas dia ada saat ini ada di kesatuannya. Tapi kan buat apa memunculkan Rudiana? Karena Rudiana itu kalau dimunculkan apa kita mau membuat pengadilan media kan? Tentunya tidak.